Bab tentang keharaman mencela dalam urusan nasab. Haramnya mencela urusan nasab sesuai dengan yang ditetapkan dalam aturan syarak yang sudah jelas, aturan agama sudah jelas. Bab tentang haramnya mencela nasab, mencela garis keturunan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Alladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bima ghairi maktasabu faqad itamalu butana wa isma mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dengan apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang laki-laki dan perempuan, maka orang-orang yang menyakiti itu benar-benar menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Nasab garis keturunan itu kan bukan pilihan toh. Lah kok kamu celah. Misalnya kemarin itu siapa Mas Faiz Wong itu pernah cerita. Temennya perempuan, orang biasa, turunannya orang biasa. Suaminya keturunan darah istimewa. Itu kalau suaminya marah itu langsung maki-maki istrinya. Kamu darahnya darah hitam, darah enggak jelas. Anak kamu itu cuma anaknya ini, cucunya ini, oh itu. Enggak kayak aku. Aku kan darahku kalau menetes menjadi emas. Aku biangane. Itu. Akhirnya cerai. Kalau nggak salah kisah selanjutnya yang lebih pedih itu perempuan tuh akhirnya murtad. Akhirnya keluar dari Islam karena kecewa itu. Ya kadang-kadang orang murtad pindah agama itu bukan masalah emosi itu. Itu. Oh, dulu itu rahib-rahib Yahudi itu nggak percaya sama Nabi yang tadi malam itu loh. Bukan tidak tahu Nabi itu benar, ya tahu, tapi karena kepentingan. Itu juga di zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu orang-orang yang hebat itu menceritakan nasabnya itu bukan untuk membangga-banggakan diri, tapi untuk mewujudkan tawadhu. Misalnya Rasulullah itu bercerita, orang tuaku itu begini, kakekku begini, kakek buyutku begini gitu. Itu Rasulullah itu sedang tawadhu. Artinya itu aku hebat jadi rasul seperti ini itu bukan karena aku saja, atas jasa orang tuaku yang baik, atas jasa kakekku yang baik, nenekku yang baik, kakek buyutku yang baik. Itu loh. Itu anunya begitu. Ulama-ulama menceritakan orang tuaku begini, kakekku begini, kakek buyutku begini. Itu bukan sedang menyombongkan garis keturunan, sedang tawadhu gitu loh. Kepada orang-orang yang mengagumi si ulama itu. Aku jadi ulama kayak gini itu atas jasa orang tuaku, kakekku, kakek buyutku. Jadi jangan kamu lupakan itu. Gitu loh. Maksudnya begitu. Guru sekumpul menceritakan aku ini, ayahku begini sampai Datuk Kalampian itu guru sekumpul sedang tawadhu. Aku diangkat menjadi wali kutub seperti ini itu jasa ayahku, jasa kakekku, jasa guruku, sampai jasa leluhurku sampai Syekh Arsyad Al-Banjari. Gitu loh. Dan semua yang mencintai mengagumi itu diingatkan kepada jasanya leluhur beliau gitu loh. Beda dengan kelompok pecundang. Kalau pecundang itu aku ini orang tahu, kamu tahu nggak? Pitch ke matamu ya. Nah, itu. Baik bapakku ini darahnya putih, kakekku darahnya perak, kakek buyutku darahnya emas. Nah, itu pecundang kayak begitu. Dia nggak punya prestasi apa-apa. Jadi berlindung di balik garis keturunan. Kayak anak kecil berantem kalah, sembunyi di ketiak bapaknya, cengeng dan pengecut kan itu.
Nah, makanya hati-hati, kita nggak usah bangga-banggain keturunan. Kalau kita itu menceritakan aku anaknya bapakku, bapakku anaknya bapaknya, itu ketika ada orang memuji-muji kita, wah kamu hebat banget, dahsyat banget gini. Oh, enggak, saya itu cuma saya begini, Allah memberiku anugerah begini itu karena ayahku begini, karena dulu ayahku prihatin begini, kakekku begini, kakek buyutku begini, yang berjasa semua itu ayahku dan leluhurku, bukan aku. Kalau aku itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, kan gitu. Dalam hati itu begitu, bukan misalnya Rizal nggak ada yang menghormati. Kamu tuh tahu nggak kalau aku ini, Rizal bin Fakih bin Trunojoyo misalnya gitu. Nah, itu Rizal pecundiang. Nah, kadang-kadang hari ini tuh nggak bisa bedain gitu loh. Kamu itu sedang tawadhu apa kamu sedang minder? Nah, itu. Kamu itu sedang tawadhu apa kamu sedang menjadi pecundang sebenarnya? Hari-hari ini perlu saya tekankan begini, meskipun dengan resiko macam-macam kan itu tuh. Ya, seluweh. Benaran kan harus disampaikan. Dasar Kiai Gundul dapat untalan dari pemerintah. Ya Allah. Ya fitnah ini macam-macam. Ya sekarang orang stres ya, nggak apa-apa ya. Kamu aja suka menceritakan bahwa kamu itu keturunannya Sunan Ampel. Aku sedang berendah hati. Aku itu kalau bukan karena bapakku, bukan karena kakekku, bukan karena kakek buyutku, aku itu nggak dikasih apa-apa mungkin sama Allah. Aku begini ini karena yang bekerja keras itu orang tuaku, bukan aku. Kan berkali aku bilang, gitu toh. Tapi nggak pernah aku sembunyi di bawah ketiak kakekku. Oh, nggak pernah. Aku minta dihormati Pak Okleng. Kamu tahu nggak, kakekku itu ampuh sekti. Kamu harus hormat kepada aku. Nggak pernah saya. Itu loh. Pak Okleng nggak mau hormat sama aku, tak bunuh gitu aja kan itu tuh. Gampang kan itu. Nggak usah ngandalin leluhur. Gitu. Itu loh. Jadi orang itu ditentukan oleh karena itu ketika kita mengenang orang tua kita dalam rangka aniskurli wali daik gitu. Bersyukurlah kepadaku Allah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tamu yang sudah melakukan langkah-langkah kebaikan sehingga kamu mendapat anugerah Allah. Sehingga langkah-langkah kebaikan jasa orang tuamu itu menjadi sebab Allah memberikan kepadamu anugerah-anugerahnya yang banyak. Itu loh, itu sebagai bentuk bersyukur, berterima kasih kepada leluhur. Bukan berpamer-pamer minta diakui. Aku nggak pernah nyebut orang tapi di framing seolah-olah aku sedang nyerang si fulan gitu. Ya kebetulan yang mungkin si fulan itu melakukan tadi niki, aku seolah-olah menuduh toh. Seolah-olah menyindir toh. Dan memang menyindir toh. Ya kan umum toh saya itu nggak pernah, kalau keburukan saya berkali-kali bilang kalau keburukan saya nggak pernah nyebut orangnya. Karena bisa aja keburukan itu si fulan hari ini melakukan, besok sudah tobat sembuh, bisa jadi naudzubillah di hari lain saya juga melakukan kekeliruan yang sama, sehingga biar orang lain juga mengingatkan saya. Gitu loh. Oh, kok ngamuk itu Don. Dilengke kok ngamuk itu. Ya karemu kowe nek diusir saka Indonesia to, kandhani ra nggugu to. Ngejak debat aku kuliah rong lulus, wah jan tobat ya. Jadi dokter dulu lah, kuliah dulu jadi dokter, baru debat saya itu. Belum dokter ya belum debat saya, wong dokter wirawani debat aku gitu. Sombong banget. Ya cen. Lah judek enak omong karo wong radong gitu. Wong radong ora duwe paket data ya wis tobat. Enggak mau mendengarkan. Mau mendengarkan tuh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekarang kayak Gundul tuh menjadi buser RP, oh salah. Bukan RP, saya bukan buser RP. Buser RI.
Republik Indonesia. Sopo yang ngasih uang saya itu siapa? Yang ngomongin ini busur RP nuduh-nuduh kayak gitu, sebenarnya dia itu pengen dapat duit tapi nggak dapat itu loh. Jadi kalau ada orang ngomong yang benar itu dikira itu cari duit gitu. Kan mesti ono Udin ya, anggere kono. Udin itu tukang adu domba kan. Antak ono menteri telepon aku ya mau. Ya serah apa-apa. Menteri telepon apa Pak? Enggak, baik-baik saja. Menteri ada menteri telepon tapi saya kiai itu, jadi kiainya menterinya tawaduk jadi menghargai, menghormati. Intinya begitu. Bukan apa-apa, pasti tanya rekening tuh ngasih. Wes ruang ini kere jan. Pengumuman ini orang yang suka membuli saya itu hater saya. Tak kasih tahu ya, aku sudah kaya raya sebelum aku lahir. Itu ya, aku nggak pernah minta bantuan, nerima juga enggak. Cek rekening saya, gitu. Bantuan dari mana nggak pernah. Kalau kamu kere aja nggak usah ngajak aku. Kalau kamu tamak minta uangnya pemerintah, gitu, mengharapkan uang pemerintah atau uang bohir, jangan ngajak aku. Aku itu orang merdeka, utang nggak punya. Gitu. Aku nggak punya utang. Utang karo bojoku tok, gitu. Saya 2.000. Yang diutang karo Pak Wan, ora ta? Kemudian gagah-gagah punya utang ternyata, punya Pak. Aku nggak punya utang, gitu. Terus jadi aku ngomong apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong begitu pasti mengharapkan mendapatkan uang, ya jelas. Mengharapkan mendapat uang, mendapat pemberian uang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Dari Rasulullah, dari guru-guruku. Itu loh. Dari guru sekumpul, dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dari Abu Yadim itu tiap hari ngasih duit aku. Pengen tahu caranya? Hubungi nomor WA aku. Men Udin seneng ya Udin. Udin tak pikir-pikir kan adu domba ya. Sopo-sopo didu. Apa meneh Hendra saiki yo melu-melu ta. Nganggo TikTok wis gayeng sepancen ngono kuwi. Men gayeng lah. Nek ora ana pertengkaran ngono iki ya tak pikir-pikir ya arep ngopo nglangut to. Nglangut lho to, mumpung belum mati mari kita bertengkaran. Besok nek mati ya bertengkar ya rada kangelan to. Dadak ngluruk saka kuburan iki ning kuburan kono. Repot. Itu kalau 2 lembar iki meng gocek wajan to. Ada juga yang ngeritik, lah ya gimana nggak dibilang kasar gimana, ada yang ngeritik saya juga. Itu hadisnya tentang Rasulullah apa itu kalau khutbah itu loh. Matanya merah saya jelaskan tuh ngeyel. Lawang yang dia bela itu ceramah ngantek nggak ada suaranya ngantek ya ngantek kayak kan Zupot Zupotia apa? Zootopia kan lo. Kan itu ngantek ngono loh. Nek gelem tak elengke, kalau mau saya peringatkan, wah jangan segitunya lah cari duit kan itu. Enggak cari duit apa? Lo diamplopi enggak itu? Kan diamplopi toh? Loh. Iya, aku ngomong gini enggak ada yang ngamplopi gitu. Ngarep-arep ora ono sing ngenehi gitu. Enggak pernah berharap dan enggak pernah ada yang memberi. Enggak usah khawatir. Nek ceramah jelas toh ning panggung, jelas ada amplopnya, enggak ada amplopnya itu juga enggak apa-apa. Yang penting jangan cerita-cerita yang bohong-bohong, jangan menanamkan kebencian di hati umat. Jangan apa kuwi jenenge memancing kemarahan umat Rasulullah. Kasihan umat Rasulullah itu yang datang itu yang pengajian kayak gitu kan. Mungkin kan kehidupan sehari-hari udah banyak kesulitan, cari pekerjaan sulit, ekonomi sulit, apa sulit, cari istri sulit. Istrinya aja sulit, suaminya ya sulit. Udah kayak gitu masih diajari untuk marah, untuk suudzon, untuk memfitnah gitu loh. Kan kasihan. Jangan gitulah. Saya itu enggak menentang Ustadz
dapat amplop saya dukung sepenuhnya kan gitu. Tapi ya mbok yang diajarkan yang baik-baik lah, yang nentrem kayak umat. Yang membuat umat itu husnudzon bukan suudzon. Toh data-datanya juga belum tentu juga dapat data dari mana, wong asal-asalan gitu kok datanya. Oh ya sudah husnudzon, diajari husnudzon. Itu loh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatani finnas huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wa niyaha halal mayit rawahu Muslim. Ada dua perkara, ada dua golongan manusia yang bisa melakukan sesuatu sehingga mereka menjadi kufur. Kalau dalam hati itu menganggap itu tidak keliru, tidak salah, yaitu at-ta'nu fin nasab, mencela garis keturunan orang lain tentu saja kan, itu diri sendiri biasanya enggak dicela. Dan yang nomor dua niyahah urusan mayat, meratapi mayat berlebih-lebihan. Itu kalau menganggap itu enggak apa-apa, enggak masalah, itu bisa sampai kufur. Tapi kalau cuma meratapi mayat, tapi ya tahu jane keliru, tapi yang nggak bisa menahan perasaan, ya cuma dosa. Nanti istighfar ya diampuni Allah kan gitu. Jadi jangan menganggap itu sesuatu yang benar gitu loh. Itu sesuatu yang salah. Meratapi mayat itu salah. Karena mayat itu kalau diratapi tetap tidak hidup lagi. Kan gitu. Kalau meratapi mayat itu benar, pasti mayat diratapi hidup lagi kok. Katanya ra ono wong mati nek ngono gitu. Agar ono mati meratap urip meneh. Jangan meratapi mayat itu tidak terima bahwa Tuhan mengambil nyawa orang itu, mengambil roh orang itu, enggak terima. Lah wong punya Allah kok enggak terima gimana? Sedih boleh, nangis boleh, tapi ya tetap ridho. Tetap ridho. Hidup itu kata Guru Sekumpul berkali-kali dalam pengajian-pengajian beliau itu. Ridho, ya ta? Dan sabar minimal. Kalau bisa ridho dan syukur. Ridho itu rela. Rela. Itu lagunya Pak Manu waktu naksir Bu Tutik mbiyen. Rela aku rela. Karo nggo ketipung ora saka kulit ming saka plastik lho. Saka karet kan lho, tak gemblung ngono. Ora gendudut tak gemblung ngono. Kan agak gemblung ngono. Jadi rela dengan apapun yang terjadi dan sabar kalau kita tidak cocok gitu loh, sabar ini semua kehendak Allah. Atau yang lebih hebat lagi itu ridho dan syukur, apapun yang terjadi kita syukuri. Gitu loh. Nah, yang bisa menyebabkan kufur itu kalau menganggap mencaci maki nasab itu boleh, itu bisa kufur. Karena mencaci maki nasab itu tidak boleh, itu dosa, itu haram. Betul. Dan orang yang selalu mengandalkan begitu sekali lagi itu wajib kita kasihani. Kasihan dia itu berarti 1 tidak pede, 2 cengeng, 3 pengecut, 3 tidak berprestasi, 5 pecundang, udah kayak gitu. Terima boleh enggak boleh, ya memang nyatanya kayak begitu. Gitu loh. Kalau orang hebat itu enggak peduli, kamu anaknya siapa? Anak batu. Wah, itu ya durhaka nih gitu. Gitu loh. Jangan melihat kamu itu cuma anaknya Suto loh. Misalnya Mas Narto, Nar sini Nar. Dua arahmu kotor kelihatan, hitam kayak matamu. Kamu kan cuma anaknya Suto loh. Suto aja cuma anaknya Noyo loh. Noyo anaknya Warto loh. Warto anaknya Parno anaknya, wah ngono itu kurang ajar kayak begitu. Enggak kayak aku, bin Sultan. Aku bin Sultan 5, bin Sultan 4, bin Sultan 3. Dari dewe bin Sultan 1, bin Syaiton dari dewe. Kayak begitu. Aja kayak kiye lah. Itu ya, kita itu menyebutkan garis keturunan kita karena kita berterima kasih melaksanakan wa anis kurli wali walidaik, bukan berbangga-banggaan. Makanya Nabi itu bilang
aku itu orang tuaku garis keturunanku begini dan begini. Ingat loh, aku tidak berbangga-banggaan loh. Kan gitu toh? Aku tidak sombong loh. Kan itu. Tuh. Artinya itu Nabi bilang kalau menceritakan begini itu satu tidak boleh dalam kerangka atau niat sombong, dua tidak boleh dalam kerangka berbangga-banggaan. Ini itu melaksanakan anis kurli wali walidaik. Bukan karena sembunyi nggak punya prestasi apa-apa. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi nganil ghisi wal khidang. Oh ketek-keteke suasanane masih anu iki anu meneh iki. Iki kok iso nyindir tekan ngendi meneh bab iki. Aku ndak dibully terus. Padahal aku cuma baca kitab to. Ning cangkemku kemana-mana masalahnya. Aku masalahnya kan to. Mau dibaca kitabnya Pak Ki, bisa baca kitab enggak? Iso maca ra kowe ndul anu. Cek ngatamu. Diwacake kitab tok ya ora ana sing ndelok tenan ya to. Nek ora karo Udin dikek judul sing provokatif ya enggak ada yang nonton masalahnya kan itu to. Iya to, disuruh baca kitab, begitu dibacakan kitab enggak ada yang mau nonton kan gitu, skip aja kan itu. Tapi dikek rame-rame bacain kitab. Ya wis iki bab iki ngeri meneh iki. Bisa untuk episode rame-rame minggu depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam.